begitu. Oke, teman-teman, ini nama saya Hans Dermawan ya. Saya mengajar di Teknik Sipil Ukrida dari tahun 2017 ya. Mungkin teman-teman yang 2017 nih masih SMA ya atau SMP mungkin ya. Nah, saya sudah mengajar nih ya di Ukrida begitu. Nah, teman-teman, untuk mata kuliah hari ini namanya Konstruksi Bangunan 1 ya. Kemudian jumlah SKS-nya 4 SKS, terdiri dari 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum ya. Lalu mata kuliah ini di tahun pertama semester 1 ya, dan bersifat mata kuliahnya wajib begitu. Nah, mata kuliah ini membahas ruang lingkup ilmu teknik sipil dan mengenalkan konstruksi bangunan khususnya pada bangunan sederhana satu lantai ya, seperti rumah begitu ya, rumah sederhana satu lantai. Mempelajari pengetahuan dasar mengenai teknik menggambar pada komponen bangunan sipil secara manual ataupun dengan bantuan software CAD ya, nanti dengan software CAD, nanti softwarenya dengan AutoCAD. Sudah tahu bahwa kita nanti belajar softwarenya AutoCAD. Teman-teman sudah tahu? Tahu ya? Ya, nanti teman-teman akan belajar ya AutoCAD nanti di mata kuliah ini begitu untuk praktikumnya. Nah, kemudian mata kuliah ini diampunya dosen saya sendiri ya, diampu secara dosen mandiri karena ada mata kuliah yang dengan tim dosen ya. Nah, kebetulan ini saya mandiri. Kemudian jumlah pertemuannya ada 16 ya, 14 pertemuan tatap muka ya di kelas ya, kemudian nanti 2 pertemuan masing-masing untuk UTS dan UAS. Ya, lalu beban waktu pembelajarannya ini 4 SKS. Kenapa 4 SKS? Karena ada 3 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum. Nah, untuk 1 SKS di teori itu masing-masing 50 menit untuk tatap muka, 60 menit tugas terstruktur ya. Kemudian 60 menit teman-teman belajar mandiri ya. Ingat sekarang udah jadi mahasiswa ya, bukan siswa lagi. Nah, sedangkan untuk 1 SKS praktikum itu lamanya 170 menit. Ya, karena praktikum kan ada kegiatan tuh ya. Nah, jadi teman-teman waktunya lebih lama nih ya. Oke. Nah, kemudian untuk metodenya, metode pembelajarannya kita selama perkuliahan Konsbang 1 melalui ceramah ya, saya nih ya, bisa kita diskusi 2 arah dan juga nanti tugas mandiri dan tugas besar ya. Kemudian sistem penilaiannya. Untuk mata kuliah ini teman-teman bisa lulus, yaitu teman-teman harus memenuhi beberapa komponen penilaian. Absensi dihitung ya 10%. Tugas mandiri nanti ada ya, setiap minggu ya teman-teman ada tugas mandiri 35%. Lalu hasil UTS 10% ya. Terus kemudian hasil UAS di sini 15% dalam kurung tugas besar. Jadi nanti saya akan memberikan ujian akhir semesternya berupa tugas besar. Ya, jadi teman-teman tidak ada ujian teori tuh, ya. Nah, kemudian praktikum 30%. Kalau di total semua 100%, ya. Oke, jadi teman-teman harus memenuhi beberapa aspek penilaian ini supaya lulus mata kuliah dari konstruksi bangunan 1. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi CPMK ini ketika nanti teman-teman sudah lulus mata kuliah ini, teman-teman akan mendapatkan ya serangkaian capaian pembelajaran ya. Misalnya nih di sini kan ada 9 ya, 9 capaian mata kuliah. Jadi kalau teman-teman lulus, teman-teman bisa menjelaskan ya, mampu menjelaskan pedoman gambar teknik, dasar gambar teknik, perlengkapan gambar. Ya juga mampu menjelaskan gambar proyeksi, aplikasi gambar proyeksi, kemudian menjelaskan gambar denah, gambar tampak, gambar potongan objek, lalu menjelaskan notasi bangunan dan pengenalan dasar bahan bangunan. Kemudian ada menjelaskan jenis rumah, klasifikasi rumah, dan gambar rumah sederhana. Lalu menjelaskan konstruksi dinding dan sambungan bata. Ya, kemudian menjelaskan konstruksi kayu, bambu, dan sambungan kayu dan bambu. Ya, lalu ada teman-teman bisa menjelaskan jenis pondasi, kegunaan pondasi, dan gambar pondasi. Lalu yang terakhir, teman-teman mampu ya menjelaskan daftar pekerjaan untuk bangunan sederhana. Jadi 9 CPMK ini yang nanti teman-teman akan dapatkan ketika nanti teman-teman lulus ya dari mata kuliah ini.
Ya, jadi teman-teman punya kemampuan 9 hal ini nih ya. Oke, kemudian dari 9 ini dibagi nih ke dalam sub CPMK, di mana sub CPMK ini lebih detail gitu istilahnya daripada CPMK tadi. Misalnya detailnya bagaimana Pak? Nah, seperti misalnya di sub CPMK 10 ya, sub CPMK 9 maaf. Sub CPMK 9, 10 dan 11 ya itu kan tadinya di CPMK hanya sambungan bata. Tapi sambungan bata yang di sini apa saja yang tegak lurus, yang menyiku dan juga yang menyilang gitu ya. Nah, sub CPMK ini ada 14 yang nantinya 14 minggu juga teman-teman akan dapatkan. Begitu ya. Jadi setiap minggu teman-teman topik pembahasannya seperti ini. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke, saya berharap paham ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang ini ke lebih detail ya. Mungkin teman-teman bertanya, "Ya udah Pak, jadi gimana topiknya?" Oke. Jadi pertemuan pertama hari ini kita akan belajar mengenai pedoman gambar teknik, dasar gambar teknik dan alat gambar. Ya, nanti lebih detailnya bagaimana sih? Ya, nanti kita belajar definisinya tuh apa sih? Fungsi gambar teknik tuh apa sih, ya kan? Nah, kemudian garis, pola, huruf, angka, ketebalan garis, macam-macam alat gambar, ya, jenis kertas dan skala gambar itu seperti apa? Ya, hari ini ya pertemuan 1. Nah, kemudian teman-teman untuk sub CPMK 2 nih, ini di pertemuan kedua. Minggu depan kita akan belajar mengenai dasar gambar proyeksi dan aplikasi gambar proyeksi. Ya, gambar proyeksi itu apa sih? Buat apa sih? Ya kan kegunaannya dan sebagainya. Lalu di pertemuan ketiga nanti kita belajar mengenai gambar denah tampak dan potongan objek. Ya, nanti mulai dari denah objek, ruangan ya atau dari objek satu benda gitu, pemodelan ya. Nah, kemudian ada notasi gambar dan pola dasar bahan bangunan. Ini nanti kita belajar ya kalau misalnya pasir, semen, keramik, ya beton, ya itu bagaimana simbolnya begitu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian pertemuan kelima itu kita belajar mengenai jenis rumah. Oh, ternyata rumah tuh ada berbagai jenis ya. Ada rumah yang rumah susun ya, kemudian rumah yang teras bertingkat dan sebagainya. Ya, lalu di pertemuan 6 klasifikasi rumah ya dan di pertemuan 7 menggambar rumah sederhananya seperti apa. Ya, jadi teman-teman nih sudah mulai belajar nih menggambar desain rumah, denah rumah, ya. Itu teman-teman akan pelajari nanti di pertemuan 5 sampai pertemuan 7. Nah, setelah 7 pertemuan di awal, teman-teman akan menghadapi UTS ya. Ini sorry ya, saya belum nulis di sini. Tapi pertemuan ke-8 itu UTS, ya ujian tengah semester. Nah, setelah itu lanjut pertemuan 9 ya, denah pondasi dan konstruksi pondasi. Ya, kemudian pertemuan 10 pemahaman konstruksi dinding dan sambungan bata ya. Ini jenis sambungan batanya siku ya, menyiku. Nah, pertemuan 11 sambungan batanya yang tegak lurus ya. Pertemuan 12 sambungan batanya yang menyilang ya. Nah, lalu di pertemuan 13 teman-teman belajar mengenai pemahaman konstruksi kayu ya, maaf. Pemahaman konstruksi kayu, sambungan kayu ya, kita belajar nih pertemuan 13. Nah, lalu pertemuan 14 belajar mengenai konstruksi dan sambungan bambu ya. Oke, lanjut lagi. Pertemuan terakhir itu kita mempelajari identifikasi daftar pekerjaan bangunan sederhana. Ya, jadi kita belajar mengenai bagaimana sih urutan pekerjaan untuk membuat bangunan rumah sederhana ya. Apa saja sih? Oh, ada dari pendahuluan sampai pekerjaan lain-lain ya. Ini nanti di pertemuan terakhir. Nah, di sini ada note nih, catatan ya. Jadi teman-teman sebelum masuk kuliah atau teman-teman nanti di pertemuan kedua ya, teman-teman harus sudah punya nih ya menyiapkan beberapa perlengkapan gambar. Yaitu pertama kertas gambar ukuran A3 dan A2 ya, HVS. Nanti kalau nggak tahu nanti bisa tanya kakak seniornya ya, atau nanti setelah ini saya akan coba bahas lebih lanjut ya di materi. Lalu pensil gambar yang jenisnya HB dan 2B, masing-masing satu buah saja ya. Penghapus pensil pasti dong ya satu buah. Kemudian drawing pen, mereknya minimal Snowman ya, atau teman-teman bisa cari yang sejenis ukuran
0,1, 0,3, dan 0,5 ya. Lalu tabung gambar, ini kan buat tempat kertas gambar, tapi sebagai alternatif nanti teman-teman bisa bikin dari paralon ya, pipa paralon tuh ya. Kenapa harus ada tabung gambar? Supaya nanti tugas teman-teman gambarnya itu nggak tercecer ya, nggak rusak, nggak kena kotor ya, jadi dimasukin ya ke dalam situ. Lalu butuh isolasi bening dan penggaris ya, penggarisnya panjang dan segitiga nih ya, ada 2 ya. Kalau isolasi bening nanti untuk pinggiran kertasnya supaya nggak mudah robek ya, maka dikasih isolasi di pinggir kertasnya ya, tepian kertas. Oke, lanjut lagi. Oke, mungkin ini kita sudah masuk ke pembelajaran ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya kah tadi mengenai 15 untuk pokok bahasannya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Cukup ya. Oke, kita lanjut ke materi kita nih sekarang ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama konstruksi bangunan 1. Ya, kita mau belajar mengenai pedoman gambar teknik, dasar gambar teknik, dan alat gambar ya. Oke. Nah, mata kuliah ini, pertemuan 1 ini ya diharapkan teman-teman setelah ya mengikuti perkuliahan ini mampu ya menjelaskan pedoman gambar teknik, dasar gambar teknik, dan pelengkapan gambar ya dalam gambar teknik begitu ya. Oke, kita mulai sekarang materinya ya. Nah, gambar teknik nih teman-teman. Mungkin di SMA tahunya ya gambar ya hanya gambar begitu ya. Tapi gambar itu ada banyak macamnya. Ya, khususnya kita sebagai orang teknik punya nih namanya gambar teknik ya. Nah, gambar teknik ini merupakan alat untuk menyatakan maksud dari seorang ahli teknik. Maksudnya bagaimana? Ya, setiap informasi atau hal-hal yang mau kita kerjakan gitu ya, dalam ide-ide kita tuangkan nih ke dalam bentuk gambar. Ya, dan kita berharap dari gambar ini bisa direalisasikan ya sama si misalnya pekerjaannya, operatornya ya, atau mungkin pekerja di proyeknya begitu ya. Nah, gambar teknik juga merupakan satu alat untuk sebagai bahasa ya. Bahasa orang teknik ya pakainya gambar ya. Selain bahasa lisan, tulisan, kita memakai gambar. Ya, memakai gambar untuk apa? Karena kita kan teknik sipil, jadi kita harus menyampaikan pesan-pesan ya yang diinginkan oleh owner, misalnya untuk membangun satu bangunan, dituangkan dalam gambar. Nah, gambarnya harus bisa nih dipahami sama yang pekerjanya begitu. Ya, sama yang membuat bangunannya nantinya, ya. Nah, makanya sekarang dikatakan nih poin terakhir, gambar teknik harus dapat menyampaikan informasi secara tepat dan objektif. Ya, jadi gambarnya harus tepat dan objektif, mudah dimengerti, ya, bisa terukur gambarnya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian untuk gambar teknik ada fungsinya nih. Yang pertama, penyampaian informasi, ya. Tadi kan kita sudah bahas bahwa gambar teknik itu sebagai bahasanya dari orang teknik, ya, memakai gambar teknik. Nah, sebagai penyampaian informasi terhadap apa? Terhadap satu proses perancangan ya yang nanti bisa direalisasikan ya oleh bidang operatornya atau proses produksinya gitu ya dan sebagainya. Nah, lalu gambar teknik ini fungsinya sebagai bahan dokumentasi. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap informasi yang diinginkan gitu ya oleh si yang punya proyeknya atau yang mau membuat gedungnya itu bisa dituangkan ke dalam gambar teknik ya, didokumentasikan ke dalam bentuk gambar ya. Nah, yang terakhir gambar teknik itu sebagai peningkat daya berpikir untuk perancang. Nah, perancang di sini adalah maksudnya profesi di teknik sipil itu kan konsultan perencana ya. Jadi semua infrastruktur itu bisa ada karena awal mulanya dari konsultan perencana. Nah, siapa aja konsultan perencananya? Bisa dari arsitek, ya, bisa dari teknik sipil juga. Ya, jadi arsitek dan teknik sipil bekerja nih di tahap perancangan, ya, perencanaan, dia koordinasi dengan si ownernya atau pemiliknya.
Ya, misalnya Bapak mau bikin apartemen bentuknya bagaimana, Pak? Ya, berapa lantai? Ya, desainnya bagaimana? Nah, itu yang dituangkan ke dalam gambar, ya, gambar teknik begitu. Sehingga si perancangnya juga nggak lupa ya apa yang diomongin lisan itu bisa tertuang di gambar begitu. Oke, kita lanjut lagi. Mengenal alat gambar teknik. Sebelum masuk ke mengenal alat gambar teknik, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan tidak? Pahamkah? Paham, Pak. Nah, jadi sekarang sebagai anak teknik nih teman-teman sudah harus kalau mau bikin gambar, gambarnya udah bukan gambar yang abstrak lagi ya atau seni rupa ya, tapi gambarnya harus bisa terukur ya, jelas keterangannya apa begitu ya. Nah, itu gambar teknik ya. Oke. Sekarang kita mau membahas mengenai alat gambar teknik. Nah, tadi mungkin di awal saya sempat singgung juga tuh ya. Oke, yang pertama kita mengenal ada namanya kertas gambar. Nih, kita dalam sebagai orang teknik untuk menggambar teknik butuh kertas gambar ya. Ya harus dong ya. Nah, kertas gambarnya seperti apa maksudnya? Nah, nih ya. Jadi kertas gambarnya ada dua sebenarnya jenisnya. Kertas yang HVS dan kalkir. Kalau kertas HVS, kertas putih yang biasa ya, yang teman-teman tahu gitu ya, tapi ukurannya lebih besar. Kan taunya teman-teman A4 saja ya. Nah, kalau A4 di double itu jadinya kertas ukuran A3. Ya, seperti buku gambar ya. Nah, A3 digabungin lagi jadi ukuran kertas A2. Ya, digabungin lagi A1. A1 digabungin lagi jadi A0. Ya, jadi ukuran kertas gambar dari A0 sampai ke A4 ya. Nah, sebenarnya di bawahnya A4 ada B berapa ya dan sebagainya. Cuman kan itu terlalu kecil ya. Jatuhnya jadi sketchbook nanti ya. Oke. Nah, ini satuannya ada ribuan, ada ratusan, satuannya ukurannya apa nih? Ayo, siapa yang tahu? Ukurannya dalam satuan Milimeter, Pak. milimeter, betul. Dalam satuan milimeter. Nah, garis tepi itu seperti kayak frame. Kalau bikin bikin gambar kan di buku gambar ada garis tepinya ya. Nah, itu tepinya berapa tuh? Ya, 2 cm kah, 1 cm kah ya, nanti diatur masing-masing begitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin saya kasih gambar ilustrasinya seperti ini. Sebentar ya. Oh, sorry. Pensil pena aja ya, maaf. Oke. Gambarnya sudah oke ya, seperti ini ya. Jadi tadi saya bilang dua kertas A4 itu jadi kertas A3. A3 dijadiin satu lagi dua kertas A3 jadi A2 ya. A2 dijadiin satu A1 sampai A0. Nah, teman-teman untuk konstruksi bangunan satu ini nanti buat latihan teman-teman menggunakan kertas ukuran A2. Ya, diingatkan ya, ukurannya A2. Ya, berarti 2 lembar A3 digabungin itu jadi ukuran A2. Ya, paham? Paham ya? Oke, nanti teman-teman bisa cari ya di percetakan, di toko buku. Ini pasti dijual kok ya. Kertas gambar ukuran A2 begitu ya. Oke. Lanjut setelah kertas ada apa saja? Oh, ada namanya pensil dan pena. Nah, pensil penanya juga nggak boleh sembarangan, ya khusus gambar. Nah, dalam hal ini kita butuhnya pensil 2B dan HB. Ya, tahu deh ya teman-teman udah tahu kan pensil HB dan 2B. Yang lebih gelap pensil HB atau 2B? 2B, Pak. 2B ya, lebih hitam ya daripada HB ya. Oke. Nah, namanya saja sudah 2B. B-nya itu tahu nggak apa B-nya? Singkatan apa? Black. Black ya. Kalau HB Hard black. hard black, betul ya. Jadi ada hard black, ada 2B. Nah, ini 2B dan HB punya fungsinya nih ya. Kalau pensil HB itu untuk menggambar garis yang garis bantu. Karena kan dia samar ya, kurang hitam begitu. Sedangkan pensil 2B itu untuk menggambar objeknya, ya, menggambar modelnya, objeknya dipertebal dengan pensil
2B. Ya, paham ya? Oke. Nah, sedangkan untuk pena gambar itu kita mengenal namanya istilahnya rapido, ya. Rapido atau teman-teman biasanya kalau yang ke toko buku biasanya ada nih ya, pena gambar rapido. Nah, ukurannya 0,1, 0,3 dan 0,5. Tapi rapido di toko buku tuh mahal ya. Nah, sebagai alternatif tadi di awal saya bilang bahwa pena gambarnya cukup yang yang kelas menengah menengah aja deh ya, mereknya Snowman misalnya ya, atau teman-teman bisa cari di tukang fotokopi ya, atau di warung-warung ya biasanya jual. Jangan lupa belinya 3 macam ya, 0,1, 0,3 dan 0,5 ya. Nah, pena gambar yang 0,1 buat apa, Pak? 0,1 itu untuk garis bantu, sama dia fungsinya seperti pensil HB ya. Oke, diingetin ya, jangan lupa ya. Oke. Sedangkan 0,3 itu biasanya untuk garis dimensi, ukuran. Misalnya, berapa sih panjangnya dikasih garis dimensi. Ya, pakai pena 0,3. Ya. Nah, terus kalau misalnya ada arsiran, ya ada arsiran misalnya misalnya dinding bata itu ada arsirannya. Nah, arsirannya itu pakai 0,3 juga. Oke. Nah, sedangkan pena yang 0,5 itu untuk menggambar garis objeknya. Nah, kalau di pensil sama seperti 2B. Ya, paham? Oke, paham ya? Oke. Nah, lalu di sini ada pensil mekanik. Buat apa, Pak? Oh, ini sebagai alternatif ya kalau teman-teman pensil HB-nya atau 2B-nya yang mungkin kesulitan gitu ya. Tapi juga pensil mekanik kan ada ukurannya ya. Mau yang 2B, HB, yang pasti 0,5 ya. Kan ada juga yang 0,3 kalau nggak salah ya. Nah, coba dicarinya yang 0,5. Tapi jenis pensilnya yang HB dan 2B. Isi pensilnya ya. Kalau nggak mau pakai pensil kayu begitu. Oke. Nah, tadi saya jelaskan kertasnya ada kertas HVS dan kertas kalkir. Kertas kalkir itu seperti apa sih? Kertas kalkir itu seperti kayak kertas roti yang kertas buram tapi bening begitu. Ya kayak kertas minyak, tahu kan? Kayak kertas roti, tahu nggak kertas roti? Ya kertas tapi dia buram begitu. Tapi masih ada agak tembus gitu ya. Kalau kertas HVS kan putih semua kan, tangan kita nggak kelihatan kan. Nah, kalau kertas kalkir itu masih bisa terlihat. Nah, sekarang kalau kertas HVS yang putih biasa, itu pakainya pensil ya untuk menggambarnya. Kalau kertas kalkir ya yang buram, itu pakainya pena gambar. Nah, nanti teman-teman akan menggunakan kalkir dan pena gambar itu di konstruksi bangunan 2. Ya, Konsbang 1 belum deh. Ya, karena mungkin agak kesulitan nanti pakai pena gambarnya. Tapi nggak apa-apa, disiapkan dari awal saja ya. Jadi nanti pas konstruksi bangunan 2 sudah nggak pusing ya, nggak bingung nyarinya. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Ada pertanyaan? Maaf ya kalau saya agak terlalu cepat ya, karena mengejar durasi juga nih. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Nah, teman-teman, ini tadi detail untuk jenis pensil gambar ya. Tadi ada 2B ya. Wah, ini waktunya sepertinya udah mau habis nih. Oke. 9 menit lagi. Oke, saya coba kejar ya. Oke. Nah, ini jenis pensil ya. Oke, kemudian ini jangka ya. Jangka tahu ya semua fungsinya ya untuk menggambar lingkaran begitu ya. Oke. Lanjut lagi, ada penggaris. Ya, penggaris itu ada 2 jenis, mistar panjang dan juga segitiga. Nah, kalau mistar panjang pasti tahu ya, tahu fungsinya begitu. Minimal 30 cm aja teman-teman punya ya. Nah, kalau penggaris segitiga itu biasanya kita memakai penggaris ini untuk gambar sambungan bata. Ya, misalnya yang butuh diagonal ya, yang miring-miring. Kalau pakai mistar kan agak bingung ya. Nah, pakai bantuan penggaris segitiga. Ya, ada yang siku-siku, ada yang sama kaki. Ya, 2 jenis. Ya, nanti teman-teman cari di
toko buku biasanya banyak yang jual, ya. Nah, kemudian penggaris segitiga ini nanti teman-teman juga harus ada tekniknya. Ya, kalau mau pakai penggaris segitiga, salah satu penggaris ditekan, yang satu penggarisnya bisa digerakkan begitu. Ya, nanti untuk lebih pahamnya saya akan jelaskan di mungkin pertemuan kedua ya, atau di praktikum ya nanti ya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi penggaris ya sudah ya, penggaris mistar dan penggaris segitiga. Kalau mistar juga biasanya nih menempel pada meja gambar ya. Oke. Lanjut lagi adalah sablon ya. Ini teman-teman juga ada yang sudah pernah lihat ya. Oh, penggaris ada motifnya. Nah, ini biasanya kalau kita mau menggambar simbol-simbol ya, bentuk-bentuk yang banyak sisi begitu ya, pakai sablon atau istilahnya namanya mal. Ya, mal ya. Nanti kalau di pasaran, di warung dan sebagainya, kalau ditanya saya mau beli mal, pasti sudah tahu tuh ya. Oh, mal ini sablon ya, untuk yang huruf, angka ya, bulat-bulat ya, lengkungan dan sebagainya ya. Nah, ini mal sablon tidak harus punya ya. Nggak apa-apa, ini saya tidak wajib ini ya, tapi kalau mau pakai sablon juga lebih bagus ya. Oke, lanjut lagi, busur. Nah, kalau ini sudah tahu ya di SMA ya. Ini untuk apa busur? Untuk apa? Ukur sudut derajat. Ya, untuk sudut derajat. Kalau di gambar teknik buat apa pakai busur? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kalau kita nanti mau bikin gambar rangka atap, ya kuda-kuda rangka atap, kan butuh kemiringan. Nah, sudutnya pakai busur. Kemudian kita mau gambar tangga, tangga kan miring ya. Nah, kemiringannya berapa? Pakailah busur ya untuk mengukur kemiringannya. Oke, lanjut lagi. Selain itu ada namanya meja gambar. Kalau meja gambar juga saya nggak wajibin ya. Nah, ini ada di lab sipil, nanti teman-teman bisa pinjam ya. Atau kalau teman-teman nggak ada meja gambar ya, di kosan masing-masing ya, yang penting bidangnya luas, jangan kotor, begitu ya, supaya buat bidang gambar begitu. Oke. Kemudian ini untuk aturan kertas gambarnya. Jadi nanti kertas gambar teman-teman akan ada tepi gambarnya, ya berapa ketentuannya nanti dijelaskan oleh asisten saya nanti ya untuk tugas latihannya detailnya. Kemudian ada namanya kop gambar, KOP ya, kop gambar biasa ini berisi identitas dari si gambarnya, ya judul gambarnya apa, dibuat oleh siapa, tanggal berapa dan sebagainya. Ya posisinya harus di pojok sebelah kanan bawah ya. Oke. Lanjut lagi skala gambar. Nah, ini mungkin teman-teman belajar di geografi mungkin ya. Nah, skala gambar ini kita membuat skala gambar untuk perbandingan antara objek yang sebenarnya terhadap model yang mau kita gambarkan. Nah, skala gambar ada macam-macam nih. Ada skala gambar yang sebentar. Skala gambarnya yang skala penuh, kemudian skala gambar diperbesar dan juga diperkecil. Kalau skala penuh berarti ukuran modelnya sama dengan yang digambar. Misalnya modelnya ukurannya 10 cm, ya udah yang kita gambar 10 cm juga. Ya. Kalau skala pembesaran berarti untuk model atau benda-benda yang ukurannya kecil. Kalau kecil kan kita nggak bisa kelihatan ya, maka kita perbesar, perbesarnya itu ke dalam gambar, ya diperbesar. Oke, nah yang terakhir skala diperkecil, kebalikannya. Kalau bidang gambarnya besar, ya modelnya, objeknya besar, maka supaya muat di kertas gambar harus diperkecil. Ya, seperti peta ya, itu kan teman-teman lihat kan ada skalanya 1 banding berapa. Kan nggak mungkin satu pulau digambarin satu kertas ya, nggak cukup, maka harus diperkecil. Nah, begitu. Oke. Oke. Jadi, nah, terus kemudian standarisasi gambar teknik. Nah, ya, teman-teman harus ingat bahwa di dalam gambar teknik huruf angkanya nanti harus jelas ya, seragam ya, dan juga bisa mudah terbaca ya, mudah dimengerti begitu ya. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Lanjut lagi, kemudian
Standarisasi garisnya juga harus jelas, ya, harus tebal, ya, ada aturannya, ya, dan ada garis yang penuh, ada yang garis titik, ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau garis yang penuh, garis nyata, ada garis titik garis, ada garis putus-putus ya. Ini ada fungsinya ya. Nah, minggu depan kita akan belajar detail ya. Ternyata garis itu ada artinya ya. Oke, nah ini ya. Ini ringkasannya ya. Nah, garis tipis, garis tebal ya. Nanti teman-teman bisa baca ya di rumah. Nanti bahannya saya akan upload di UVC ya, di LMS ya, Ukrida Virtual Class. Teman-teman nanti bisa ambil dari situ ya, termasuk RPS-nya juga ya. Nah ini, jadi di gambar teknik itu garis ada artinya ya, jangan asal garis begitu ya, punya fungsinya ya. Nah, seperti ini aplikasinya ya. Ya, seperti ini ya, ada aturannya. Oke, ini huruf dan angka ya. Bentuk huruf dan angkanya juga ya seragam ya, terukur ya, ada ukurannya ya, seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan, mungkin saya stop share ya. Ada pertanyaan dari teman-teman sampai di sini, mungkin cukup singkat ya. Nanti teman-teman akan belajar ya dari bahannya di UVC nanti. PPT-nya bisa belajar. Ada pertanyaan nggak teman-teman sampai di sini? Silakan, ayo, siapa yang mau bertanya? Ini saya 2 menit terakhir nih, silakan. Cukup? Ini kenapa pada diam semua nih? Sudah paham atau belum nih? Apa saya terlalu cepat begitu? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup ya? Oke, cukup ya. Saya berharap teman-teman paham hari ini ya, pertemuan pertama. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar di UVC atau bisa tanya langsung ke saya ya via WhatsApp begitu ya. Oke.